Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal sumatif bab trigonometri untuk tipe soal pilihan ganda. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Sumatif bab trigonometri. Untuk tipe soal yang ketiga yaitu pilihan ganda. Nah, kali ini kita masih membahas soal-soal sumatif untuk bab trigonometri. Nah, di mana di sini akan kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Diketahui segitiga ABC mempunyai panjang sisi AC sama dengan B cm, BC sama dengan A cm, dan A ditambah B sama dengan 12 cm. Jika sudut A sama dengan 60 derajat dan sudut B sama dengan 30 derajat, maka panjang sisi AB adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga ABC. Misalkan kita gambarkan sebagai berikut. Panjang sisi BC adalah A cm dan panjang sisi AC adalah B cm. Maka akan kita cari panjang sisi miringnya, yaitu panjang sisi AB. Nah, perhatikan sudut A yang besarnya 60 derajat. Sin 60 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 3. Nah, pada segitiga ABC ini, sin 60 derajat itu dapat dirumuskan dengan BC per AB. Maka, BC per AB itu sama dengan akar 3/2. Nah, dengan melakukan perkalian silang, maka didapat AB itu sama dengan 2 kali BC per akar 3. Nah, karena panjang BC adalah A, maka didapat AB itu sama dengan 2A per akar 3. Nah, berikutnya di sini, nilai dari cos 60 derajat itu adalah 1/2. Pada segitiga ABC ini, cos 60 derajat itu dapat dirumuskan dengan AC per AB. Maka didapat AC per AB itu sama dengan 1/2. Nah, dengan melakukan perkalian silang, maka didapat AB itu sama dengan 2AC. Nah, karena panjang AC adalah B, maka didapat AB sama dengan 2B. Nah, karena AB itu sama dengan 2A per akar 3 dan AB itu sama dengan 2B, maka didapat 2A per akar 3 itu sama dengan 2B. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan akar 3, maka didapat 2A sama dengan 2B akar 3. Selanjutnya, kita bagi kedua ruasnya dengan 2. Maka didapat nilai A itu sama dengan B akar 3. Nah, diketahui di soal bahwa A ditambah B itu sama dengan 12. Maka, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan B akar 3 ini ke dalam persamaan A ditambah B sama dengan 12. Sehingga didapat B akar 3 ditambah B sama dengan 12. Nah, untuk ruas kiri ini kita gunakan sifat distributif. Maka didapat B dikali akar 3 ditambah 1 sama dengan 12. Nah, dengan membagi kedua ruasnya dengan akar 3 ditambah 1, maka didapat B sama dengan 12 per akar 3 ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya, karena A itu sama dengan B akar 3, maka substitusikan nilai B ini ke dalam persamaan A sama dengan B akar 3.
Maka A sama dengan 12 per akar 3 ditambah 1 dikali akar 3. Hasilnya adalah A sama dengan 12 akar 3 per akar 3 ditambah 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai A dan nilai B, maka langkah selanjutnya tinggal kita cari panjang AB dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AB sama dengan akar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai A dan nilai B ke dalam rumus ini. Maka didapat AB sama dengan akar dari 12 akar 3 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan 12 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk 12 akar 3 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk pembilangnya di sini kita kuadratkan. Caranya 12 itu dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 144. Kemudian akar 3 dipangkatkan dengan 2, itu hasilnya adalah 3. Maka 144 dikali 3 itu hasilnya adalah 432. Nah, sementara untuk penyebutnya di sini tidak perlu kita pangkatkan. Cukup kita tuliskan dengan akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2. Sehingga didapat hasil dari 12 akar 3 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 itu adalah 432 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, sedangkan untuk 12 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2. Pembilangnya ini tinggal kita kuadratkan, yaitu 12 dipangkatkan dengan 2 hasilnya adalah 144. Sehingga didapat hasil dari 12 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 adalah 144 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, langkah selanjutnya, karena penyebutnya di sini sudah sama-sama akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2, maka tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 432 ditambah 144, itu hasilnya adalah 576. Sehingga didapat AB sama dengan akar dari 576 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, selanjutnya hasil dari akar 576 ini adalah 24. Kemudian hasil dari akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 adalah akar 3 ditambah 1. Sehingga didapat akar dari 576 per akar 3 ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 adalah 24 per akar 3 ditambah 1. Maka didapat AB itu sama dengan 24 per akar 3 ditambah 1. Nah, langkah selanjutnya, karena pecahan ini memuat bentuk akar pada penyebutnya, maka kita rasionalkan pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan sekawan dari akar 3 ditambah 1, yaitu akar 3 dikurang 1. Nah, untuk pembilangnya di sini, kita kalikan 24 dengan akar 3. Hasilnya adalah 24 akar 3. Kemudian kita kalikan lagi 24 dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 24. Nah, sedangkan untuk penyebutnya, kita kalikan akar 3 dengan akar 3, hasilnya adalah 3. Dan kita kalikan 1 dengan negatif 1, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga didapat AB sama dengan 24 akar 3 dikurang 24 per 3 dikurang 1. Nah, untuk pembilangnya di sini kita gunakan sifat distributif. Sedangkan untuk penyebutnya, hasil dari 3 dikurang 1 adalah 2. Sehingga didapat AB sama dengan 24 dikali akar 3 dikurang 1 per 2. Nah, 24 ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12.
Selanjutnya, 12 kita kalikan dengan akar 3. Itu hasilnya adalah 12 akar 3. Kemudian 12 kita kalikan lagi dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 12. Sehingga didapat AB sama dengan 12 akar 3 dikurang 12. Maka panjang AB adalah 12 akar 3 dikurang 12 cm. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Nah, berikutnya soal yang kelima. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B sama dengan 45 derajat dan CT garis tinggi dari titik sudut C. Jika BC sama dengan A dan AT sama dengan 5/2 A akar 2, maka AC sama dengan. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut B sama dengan 45 derajat. Nah, dari titik C ini kita buat garis tinggi, yaitu CT. Nah, sedemikian hingga CT itu tegak lurus AB. Panjang BC itu sama dengan A, dan panjang AT sama dengan 5/2 A akar 2. Maka akan kita cari panjang AC. Nah, di sini terdapat sudut yang besarnya 45 derajat. Cos 45 derajat itu hasilnya adalah 1/2 akar 2. Nah, cos 45 derajat pada segitiga BTC dapat dirumuskan dengan BT per BC. Maka BT per BC sama dengan akar 2 per 2. Nah, dengan melakukan perkalian silang, maka didapat BT itu sama dengan BC akar 2 per 2. Nah, karena BC adalah A, maka BT itu sama dengan A akar 2 per 2. Maka didapat panjang BT pada segitiga BTC ini adalah A akar 2 per 2. Nah, karena segitiga BTC siku-siku di T dan besar sudut B adalah 45 derajat, maka besar sudut C pada segitiga BTC ini adalah 45 derajat. Nah, akibatnya segitiga BTC ini merupakan segitiga sama kaki. Dengan panjang BT itu sama dengan panjang CT. Nah, karena panjang BT adalah A akar 2 per 2, maka panjang CT di sini adalah A akar 2 per 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga ATC siku-siku di T. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa panjang AT itu sama dengan 5/2 A akar 2. Dan panjang CT adalah A akar 2 per 2. Maka akan kita cari panjang AC dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AC sama dengan akar dari AT pangkat 2 ditambah CT pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai AT dan CT ke dalam rumus ini. Sehingga didapat AC sama dengan akar dari 5/2 A akar 2 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan A akar 2 per 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, untuk 5/2 A akar 2 dipangkatkan dengan 2. 5/2 itu dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 25/4. Kemudian, A dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah A pangkat 2. Dan akar 2 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 2. Maka 25/4 dikali A pangkat 2 dikali 2, hasilnya adalah 50 A pangkat 2 per 4. Nah, sedangkan untuk A akar 2 per 2 dipangkatkan dengan 2. Maka untuk pembilangnya,
A dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah A pangkat 2. Dan akar 2 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk penyebutnya, 2 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 4. Sehingga didapat 2A pangkat 2 per 4. Maka diperoleh AC sama dengan akar dari 50A pangkat 2 per 4 ditambah 2A pangkat 2 per 4. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama-sama 4, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 50A pangkat 2 ditambah 2A pangkat 2. Hasilnya adalah 52A pangkat 2. Sehingga didapat AC sama dengan akar dari 52A pangkat 2 per 4. Nah, untuk akar A pangkat 2 itu hasilnya adalah A. Kemudian di sini terdapat penyebut 4, maka akar 1/4 itu hasilnya adalah 1/2. Sehingga A dikali 1/2 hasilnya adalah A/2. Kemudian dikali dengan akar 52. Nah, untuk akar 52 ini hasilnya itu adalah 2 akar 3. Nah, selanjutnya 2 ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 1. Maka A dikali 1 dikali akar 13. Itu hasilnya adalah A akar 13. Sehingga didapat AC sama dengan A akar 13. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah yang E. Berikutnya soal yang keenam. Pada segitiga ABC yang siku-siku di B berlaku, sin sudut A itu sama dengan 2/3 dan panjang sisi AB sama dengan akar 10 cm. Keliling segitiga tersebut adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui segitiga ABC itu siku-siku di B. Panjang AB adalah akar 10 cm. Kemudian diketahui sin sudut A sama dengan 2/3. Karena sin sudut A ini dirumuskan dengan BC per AC, maka BC per AC itu sama dengan 2/3. Nah, kita misalkan panjang BC di sini adalah 2A dan panjang AC di sini adalah 3A. Maka akan kita cari terlebih dahulu nilai A ini. Nah, pada segitiga ABC, siku-siku di B. Berlaku teorema Pitagoras, yaitu AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai AC sama dengan 3A, kemudian AB sama dengan akar 10, dan BC sama dengan 2A ke dalam rumus ini. Maka, A pangkat 2 yaitu 3A dipangkatkan dengan 2 sama dengan AB pangkat 2 yaitu akar 10 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan BC pangkat 2 yaitu 2A dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 3A dipangkatkan dengan 2 adalah 9A pangkat 2. Kemudian sama dengan hasil dari akar 10 dipangkatkan dengan 2 adalah 10. Kemudian ditambah dengan hasil dari 2A dipangkatkan dengan 2 adalah 4A pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya kita kurangkan kedua ruasnya dengan 4A pangkat 2. Sehingga didapat 9A pangkat 2 dikurang 4A pangkat 2 sama dengan 10. Nah, hasil dari 9A pangkat 2 dikurang 4A pangkat 2 adalah 5A pangkat 2. Maka didapat 5A pangkat 2 sama dengan 10. Nah, dari persamaan ini maka didapat A pangkat 2 itu sama dengan 10 dibagi 5. Hasilnya adalah A pangkat 2 sama dengan 2. Nah, karena kita mau mencari nilai A, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat nilai A itu sama dengan akar 2. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai A sama dengan akar 2 ke dalam panjang AC dan BC. Nah, untuk panjang AC ini sama dengan 3A cm. Maka didapat panjang AC itu sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, sedangkan untuk BC itu sama dengan 2A cm.
Maka didapat panjang BC sama dengan 2 akar 2 cm. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari keliling dari segitiga ini. Dengan menggunakan rumus, K sama dengan BC ditambah AC ditambah AB. Selanjutnya, K sama dengan BC, yaitu 2 akar 2 cm, ditambah dengan AC, yaitu 3 akar 2 cm, ditambah dengan AB, yaitu akar 10 cm. Nah, hasil dari 2 akar 2 cm ditambah 3 akar 2 cm adalah 5 akar 2 cm. Kemudian ditambah dengan akar 10 cm. Nah, 5 akar 2 ini tidak bisa kita jumlahkan dengan akar 10 karena tidak sejenis. Sehingga didapat 5 akar 2 cm ditambah akar 10 cm adalah 5 akar 2 ditambah akar 10 cm. Maka didapat keliling segitiga tersebut adalah 5 akar 2 ditambah akar 10 cm. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal sumatif bab trigonometri. Untuk tipe soal yang ketiga, yaitu pilihan ganda. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.